Ida, guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Hari ini saya tidak sendiri lagi bersama Bu Iftikahul Fariha. Beliau biasa dipanggil Bu Tita oleh anak-anak kelas 4 SD Plus Darul Ulum Jombang. Assalamualaikum Bu Tita. Waalaikumsalam Bu Tita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah bisa menjalankan aktivitas hari ini ya Bu ya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra observasi sebelum saya melakukan supervisi kelasnya Bu Tita ya. Tujuannya nanti Bu Tita lebih siap, lebih percaya diri dalam mengajar anak-anak. Tentunya yang berpihak pada anak-anak ya Bu Tita ya. Bu Tita, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Mungkin yang pertama ini Bu Tita ya. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Bu Tita ketika proses supervisi nanti? Baik Bu, nanti ketika supervisi saya akan mengambil mata pelajaran Pancasila ya Bu. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan penerapan makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya ya tadi ya untuk menjelaskan penerapan sila-silanya kepada anak-anak untuk kehidupan sehari-harinya ya Bu Tita. Untuk area pengembangannya yang ingin dicapai Bu Tita apa? Nah, untuk area pengembangannya yang pertama nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi yang konten Bu. Jadi saya mengambil yang konten. Kemudian yang kedua ada KSE, kompetensi sosial emosional, yaitu keterampilan berrelasi. Kemudian yang ketiga, penerapan disiplin positif keyakinan kelas. Ada 3 area pengembangan ya Bu Tita ya. Diferensiasi konten, kemudian KSE keterampilan berrelasi, kemudian untuk penerapan disiplin keyakinan kelasnya ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Bu Tita, kira-kira strategi apa yang perlu disiapkan Bu Tita sebelum supervisi nantinya? Ya, baik Bu, nanti sebelum pelaksanaan tentunya karena area pengembangan saya ini nanti di diferensiasi konten ya Bu ya. Jadi saya harus menyiapkan materi-materi dalam bervariasi. Jadi artinya nanti saya tayangkan video tentang penerapan sila-sila Pancasila. Nah, kemudian anak-anak juga membuat buku teks. Nah, itu nanti ada bacaannya. Jadi ada yang di lingkungan keluarga, sekolah, di masyarakat seperti apa. Kemudian saya juga nanti menyiapkan gambar-gambar kegiatan. Nah, dari situ nanti anak-anak akan belajar dari video, kemudian dari buku teks, kemudian dari gambar-gambar kegiatan. Yang kedua adalah saya nanti akan mengadakan diskusi kelompok. Dari diskusi kelompok itu biar KSE keterampilan berrelasi bisa terlaksana. Kemudian saya juga sudah menempelkan keyakinan kelas. Nanti ketika saya pembelajaran, saya akan mengingatkan anak-anak tentang keyakinan kelas, khususnya saling menghargai pendapat teman. Itu Bu. Oke, itu area strategi yang ini disiapkan Bu Tita ya. Tadi ada 3, menyiapkan materi pembelajaran yang tentunya yang konten ya bermacam-macam. Kemudian merancang pembelajaran yang diskusi tentang berrelasi ya. Kemudian keyakinan kelas tentunya kita sudah buat sama anak-anak kalau ketika proses belajar mesti saling mengingatkan ya biar itu bisa mengena pada diri anak-anak. Bu Tita, kira-kira kapan kita bisa melakukan supervisi kelas itu? Oh iya Bu, ini kebetulan saya hari Jumat ya Bu ya. Hari Jumat jam pertama itu ada pelajaran Pancasila. Nanti monggo nanti jam 7:30 Bu Ida silakan ke kelas saya. Oke, siap-siap, saya akan ke sana Bu Tita dengan waktu yang diberikan Bu Tita. Saya akan mencatatnya, nanti bisa saya melakukan hal-hal yang perlu saya ketahui dari Bu Tita ketika mengajar. Mohon maaf, nanti akan mencatat kira-kira yang perlu saya catat ya Bu Tita ya. Untuk kegiatan hari ini, pra observasi ini kira-kira apa yang didapatkan Bu Tita setelah melakukan kegiatan seperti ini? Nah, kali ini tadi setelah pra observasi ini tadi kita sudah membuat kesepakatan ya Bu, nanti waktunya kapan gitu. Kemudian kita tadi juga diskusi tentang strategi pembelajaran saya seperti apa, area pengembangannya seperti apa. Tentunya nanti Bu Tita berharap lebih siap lagi ya Bu Tita ya. Ya Bu.
Terima kasih Bu Dita, nanti akan saya datang ke hari Jumat depan ya Bu Dita, jam pertama waktunya Pancasila saya akan masuk ke kelas 4 ya Bu Dita ya. Nanti saya supervisi kelas di sana, dan nanti tidak lupa Bu Dita mohon izin ya, nanti setelah itu kita bisa bercakap-cakap lagi dengan PP saya tentang pasca observasi ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Dita atas waktunya. Semoga apa yang menjadi rencana kita berhasil ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar tentang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maulidah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Darul Ulum Kabupaten Jombang. Kali ini saya bersama Bapak pembimbing saya, pengajar praktek Bapak Alfian Fanani, dan rekan sejawat saya Bu Ita Fariha, guru kelas 4 SD Darul Ulum. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Tita. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tita? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu Tita, yang mana kita sudah melakukan kegiatan pra observasi juga kita laksanakan hari Jumat kemarin. Kita menindaklanjuti acara kegiatan pasca observasi karena kita memerlukan untuk merefleksikan kegiatan yang ada di kelas ya Bu Tita. Ya betul. Untuk refleksi, sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang RPP yang Bu Tita sampaikan kepada saya dan catatan-catatan saya selama kegiatan observasi di kelas, Bu Tita bisa merefleksikan kegiatannya Bu Tita selama di kelas kemarin, bagaimana perasaannya Bu Tita, kemudian bisa menceritakan kira-kira pembelajaran yang direncanakan Bu Tita sudah sesuai dengan yang direncanakan. Ya Bu Ida, terima kasih. Tadi setelah ini Bu ya, kegiatan observasi kemarin ini kalau saya merasa tentang pembelajaran saya kemarin itu saya sudah sesuai dengan langkah-langkah yang saya rencanakan. Saya juga sudah berusaha untuk menerapkan area pengembangan seperti kemarin kan kita disepakati yang diferensiasi konten ya Bu ya. Kemudian ada KSE, kesadaran diri dan disiplin positif untuk keyakinan kelas gitu ya. Itu sudah saya coba terapkan ya Bu ya, dan saya merasa kemarin alhamdulillah sudah nampaknya sudah saya terapkan, tetapi kemarin ada yang belum maksimal Bu. Jadi kalau untuk yang diferensiasi konten kemarin kan saya menyediakan materi dari video, teks, kemudian dari gambar itu kan ya. Kemudian untuk yang KSE kesadaran diri itu kemarin bukan kesadaran diri, keterampilan berrelasi. Nah itu kan saya dengan diskusi kelompok ya, anak-anak saya kondisikan diskusi kelompok. Kemudian untuk penerapan disiplin positifnya yang keyakinan kelas itu saya selalu mengingatkan anak-anak untuk menghargai pendapat teman gitu. Nah itu kemarin sudah saya upayakan untuk saya terapkan ya Bu ya. Cuma kemarin menurut saya yang kurang maksimal ini di tahap refleksi Bu. Jadi di tahap refleksi itu kemarin saya hanya merefleksikan tentang materi saja, belum yang KSE-nya gitu. Jadi anak-anak saya tanya hari ini belajar apa gitu, mereka mengutarakan oh iya Bu, simbol-simbol Pancasila, terus penerapan sila gitu. Tetapi untuk yang KSI-nya yang apa yang kalian dapatkan dari kerja kelompok dan seperti itu masih belum sempat saya terlewat gitu ya, belum sempat saya tanyakan ke anak-anak gitu menurut saya tidak. Tapi secara ini insya Allah kemarin cuma ini aja yang menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu kan di depan ya. Itu kemarin terlewat, akhirnya saya ganti di penutup gitu kemarin. Artinya alhamdulillah ya, pembelajarannya Bu Tita selama di kelas sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berupaya bagaimana sesuai dengan rencana yang direncanakan dituangkan di modul ajarnya Bu Tita. Memang semuanya sudah terlaksana ya, hanya tinggal ini ya yang menjadi hambatannya adalah ketika refleksi. Ketika setiap refleksi itu Bu Tita kemarin masih menyampaikan pada refleksi materi saja. Untuk KSE-nya belum, karena KSE itu juga perlu direfleksikan kepada anak-anak bagaimana biar anak-anak itu bisa mengenal ke depannya ya Bu Tita. Untuk itu ya Bu Tita, kira-kira hambatan tersebut itu
bagaimana caranya Bu Tita bisa apa namanya iya, maksudnya seperti itu. Kedepannya harus bagaimana biar nggak terlewat lagi, ya seperti itu ya Bu Tita. Iya Bu, jadi untuk kedepannya nanti misalnya setelah refleksi, kan biasanya di akhir itu kan kita refleksi anak-anak pembelajaran apa yang kalian lakukan hari ini, misalnya seperti itu kan mereka cenderung materi gitu ya. Jadi nanti saya pancing gitu Bu, untuk biar mereka itu mengungkapkan bahwa dari misalnya keterampilan berrelasi, dari diskusi kelompok itu kira-kira apa yang kalian dapatkan, kita harus bagaimana dengan teman dan lain-lain, supaya refleksi yang KSE-nya itu bisa mengena gitu. Oke, terima kasih. Itu yang disampaikan kita. Memang ya kita ini dari yang saya lihat di sini di modul ajar yang dibuat kita juga sudah sesuai dengan yang diharapkan, sudah tertera pembelajaran diferensiasinya juga sudah ada, kemudian KSE berrelasinya juga sudah ada, penerapan disiplin juga sudah ada, sudah sangat sesuai Bu Tita ini. Namun ketika di dalam proses observasi memang yang saya lihat juga seperti itu ya, kita belum menyampaikan refleksi tentang KS ini. Ya. Oke, langkah-langkah yang direncanakan Bu Tita ini kira-kira kapan Bu Tita akan menindaklanjutinya kira-kira? Iya Bu, untuk tindak lanjutnya nanti di pembelajaran besok ya Bu ya, jadi nggak usah menunggu lama-lama ya Bu. Jadi besok saya akan coba praktekkan Bu. Jadi selain tadi refleksi yang materi juga, kalau misalnya KSE juga perlu jadi anak yang bisa mengambil pelajaran dari materi, juga dari sosial emosionalnya seperti itu Bu. Bagus sekali Bu Tita. Itu tadi semoga apa yang menjadi rencananya Bu Tita tidak terlupa lagi Bu Tita. Mungkin bisa jadi buat catatan kecil Bu Tita, itu yang sering saya lupa atau gimana selanjutnya ya Bu Tita ya. Terima kasih Bu Tita atas waktunya sudah merefleksikan kegiatan hari ini. Perasaannya Bu Tita setelah melakukan kegiatan pasca observasi dari pra plus observasi sama pasca ini, perasaannya Bu Tita bagaimana? Ya alhamdulillah Bu, saya merasa terbantu ya Bu, karena kemarin itu saya sempat khawatir gitu ya, bagaimana sih, masih bingung juga penerapan diferensiasi konten itu seperti apa gitu. Ternyata setelah kita observasi, kita ngobrol gitu ya Bu, terus kita sharing juga kan beda ya, akhirnya saya bisa menerapkan itu di kelas dengan baik. Ini ya, saya merasa terbantu, senang sekali Bu bisa menerapkan keterampilan ini. Kedepannya insya Allah nanti akan saya kembangkan Bu, kan kemarin hanya diferensiasi konten saja, nanti berganti ya. Nanti semuanya biasanya nggak selesai waktunya. Produk atau itu nanti kita bicarakan lagi ya Bu, biar saya bisa menerapkan diferensiasi itu kebutuhannya itu Bu. Oke, luar biasa rencana Bu Tita untuk tindak lanjutnya. Saya juga terima kasih Bu Tita sudah membersamai saya, dan saya juga dapat ilmu banyak sekali di kelasnya Bu Tita. Jadi saya biasanya ngajar kelas bawah, ternyata ngajar kelas atas itu juga perlu belajar, tentunya banyak perlu belajar. Suatu saat juga mungkin saya juga akan teroleh ngajar kelas atas ya Bu Tita. Ilmu yang menyenangkan ke anak-anak bisa saya adopsi juga. Sama-sama Bu. Semoga rencananya Bu Tita untuk langkah selanjutnya bisa berhasil. Saya tunggu kalau sudah terrealisasi sama rencana tadi, saya juga mau ceritain lagi Bu Tita. Kelasnya Bu Tita yang anak super hebat semuanya, aktif semuanya gitu. Iya Bu, terima kasih ya Bu sudah mengundang saya. Terima kasih atas waktunya. Saya dulu juga.